Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hari ini kita mempelajari kebiasaan hidupnya manusia. Manusia ini selalu lengah dan lupa. Lupa apa? Lupa tujuan daripada hidup ini. Lupa kenapa manusia ini diadakan di muka bumi ini oleh Allah. Untuk itu Allah mengutus seorang Rasul. Di setiap tempat, di setiap masa, di setiap zaman, Allah mengirimkan utusannya Rasul untuk mengingatkan manusia dari kelupaan, kebiasaan manusia lupa, dan kelengahan manusia. Dan kita punya pelajaran, punya buku induk Al-Quran, punya pelaku induknya, contoh terbaik-baiknya contoh Muhammad Rasulullah SAW. Ini pelajaran istiqomah. Pelajaran konsisten dari Allah. Yang paling sering terjadi kepada manusia, lupa akan ajal. Jadi karena nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah ini, manusia sering lengah dan lupa akan datangnya ajal. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau datangnya ajal itu manusia suka lupa, bagaimana kita bisa ingat kembali kepada Allah dan tahu tujuan kehidupan. Ini yang paling sering kita lupa dan lengah. Sampai kita tidak sadar bahwa kita nanti akan ditagih oleh Allah akan segala macam kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh Allah. Dan ujung daripada kehidupan itu, ujungnya adalah api atau kenikmatan surga. Ini yang harus kita ingat adalah puncaknya tujuan perjalanan kehidupan manusia itu saat kita nanti akan diadili oleh Allah. Itu yang harus jadi target dalam hidup kita itu. Selamanya kita harus ingat. Selamanya kita harus ingat. Dan jangan lupa di situ. Kemudian Allah memberikan contoh manusia namanya Muhammad Rasulullah. Bukan cuma kita. Mulai awal sampai akhir. Manusia diciptakan oleh Allah ini sudah tahu itu. Sudah dikenalkan oleh Allah. Akan datangnya contoh kehidupan yang direncanakan oleh Allah. Yang paling sempurna diciptakan oleh Allah. Yaitu Muhammad Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merenung berbulan-bulan menyendiri melihat tanda-tanda alam semesta ini. Semuanya itu tanda-tanda alam itu dipelajari oleh Nabi Muhammad. Difikirkan, direnungkan, dinikmati, dirasakan sendiri. Pagi, siang, malam sampai menyatu dalam dirinya Rasulullah SAW. Sampai Rasulullah merasakan bahwa semuanya ini ada yang menciptakan. Kemudian bukan cuma rasa, ada cinta di situ. Rasulullah menyintai semua yang ada ini. Karena sudah kenal. Sudah tahu siapa penciptanya. Sampai Allah menurunkan wahyunya untuk menyempurnakan pemahaman Rasul Muhammad SAW. Dan kita pun tahu itu setelah turunnya wahyu dari Allah. Setelah dipraktekkan oleh Nabi Muhammad. Ya, setelah disampaikan oleh Rasulullah. Melalui estafet, sambung menyambung sampai kepada kita semuanya ini. Tapi sayangnya manusia ini sudah diberitahu oleh Allah bahwa kita ini asalnya semuanya ini tidak ada. Lalu diadakan oleh Allah. Diciptakan oleh Allah. Lalu semuanya lupa. Lengah akan tujuan daripada kehidupan. Sampai kita lupa lengah bahwa satu saat akan datang waktunya ajal.
Ruh ini dicabut oleh Allah, jasad sama jiwa terpisah. Kemudian nantinya akan dibangkitkan kembali, akan diadili oleh Allah. Ini yang membuat kita lupa. Semua ini sudah ada dalam petunjuknya Allah. Tidak mungkin apapun yang terjadi pada seseorang manusia tanpa diberikan petunjuk oleh Allah. Tidak mungkin. Semuanya sudah diberikan petunjuk oleh Allah. Sehingga keadilannya Allah tidak bisa dituntut oleh makhluk-makhluknya nanti. Pada saat manusia diadili oleh Allah, tidak ada satupun makhluk yang bisa menuntut pada Allah. Karena kita sendiri yang lengah, kita sendiri yang lupa. Karena itu, supaya kita tidak lupa, tidak lengah, belajar dari Nabi Muhammad. Baca sejarahnya Rasulullah. Kita ikhtiar, cari walaupun sedikit yang kita pahami. Supaya ada rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad. Karena kita tidak bisa menyintai siapapun tanpa melalui Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingat, kita beritahu kepada diri kita. Kita tidak mungkin bisa menyintai siapapun tanpa belajar cinta melalui Nabi Muhammad. Karena ini memang Allah yang mau manusia supaya bisa sempurna mengenal Allah dengan menyintai Nabi Muhammad. Kalau kita sudah punya rasa cinta kepada Rasulullah, maka kita bisa memahami ada sambungannya kepada roh yang ada dalam diri kita ini untuk bersambung kepada Allah. Ini wasilah, perantara yang memang Allah yang membuat perantara ini. Dengan perantara ini kita bisa memahami wahyunya Allah. Bisa paham ada wahyu yang diturunkan oleh Allah melalui Nabi Muhammad. Ini yang mesti kita yakini, bahwa Allah sengaja menciptakan perantara, yaitu Nabi Muhammad SAW. Allah dengan kehendaknya bisa menciptakan apa saja tanpa perantara. Tapi Allah yang mau punya perantara. Malaikat-malaikat itu diciptakan oleh Allah. Ada berjenjang, ada urutannya, ada tingkatan-tingkatannya. Ini Allah yang punya, yang rencana. Di setiap langit, di setiap pintu. Itu ada malaikat-malaikat. Di muka bumi pun juga. Tidak ada satu tempat pun kecuali ada sejengkal, kata Rasulullah. Ada malaikat di situ. Ada perantaranya Allah. Juga Nabi Muhammad. Kita tidak bisa mendekat kepada Allah tanpa perantaranya Allah. Nabi pun tahu. Kecuali memang Allah yang punya rencana. Tanpa perantara. Apapun bisa. Tapi Allah punya perantara. Nah, ini yang mesti kita yakini. Ada perantaranya Allah dalam diri kita ini. Muhammad Rasulullah. Jangan kita pernah merasa kita bisa mengenal Allah langsung. Tanpa melalui perantara. Tidak mungkin. Kita akan tersesat. Pasti tersesat. Kalau kita merasa bahwa kita bisa berhubungan langsung dengan Allah. Tanpa perantaranya kita akan tersesat. Tapi kalau kita berhubungan kepada Allah. Melalui perantaranya Allah. Kemudian kita bisa menembus ruh. Yang ada dalam diri kita ini. Dengan cara perantara yang diajarkan oleh Allah. Perantaranya Nabi Muhammad. Wahyunya Allah. Lalu kita menyembah Allah. Beribadah kepada Allah. Mengikuti perantaranya Allah. Nah, ini yang harus kita sadari. Karena manusia sering lengah dan lupa. Lalu sombong. Lalu takabur. Seolah-olah kita ini sudah bisa langsung kepada Allah. Tanpa perantara. Jasad kita ini juga perantara. Jasad ini loh perantara kita kepada Allah. Bumi ini juga perantara kita kepada Allah. Supaya kita tahu ada yang mencipta di situ. Kalbu kita ini juga perantara kita kepada Allah. Ruh ini juga perantara kita menuju kepada Allah. Jadi kalau kita paham itu, lalu kita masuk menuju kepada Allah melalui perantara-perantara yang dibuat oleh Allah. Kita nanti juga waktu saat lengah, lupa, kita mau minta maaf kepada Allah. Sebaik-baik cara meminta maaf kepada Allah melalui perantaranya Nabi Muhammad SAW. Minta ampun kepada Allah, diajari oleh Allah.
melalui perantaranya. Ini mulai pertama manusia diciptakan oleh Allah, dikasih tahu ada perantara namanya Muhammad SAW. Apapun yang kita ikuti melalui Nabi Muhammad, itu artinya kita mengikuti Allah. Apapun yang kita ikuti melalui Rasulullah, itu artinya kita mengikuti Allah. Kita berbaiat kepada Rasulullah, artinya kita berbaiat kepada Allah. Kita menyembah kepada Allah, mengikuti caranya Rasulullah, itu artinya kita menyembah Allah. Tidak ada selain yang dibuat, diciptakan oleh Allah perantara. Mata, telinga, lidah, ini semua perantaranya Allah. Supaya kita tahu. Kita mau berbuat apa saja, ingat. Ini punyanya Allah, ini haknya Allah, ini miliknya Allah. Kita cintai dulu. Lalu setelah itu apapun yang kita lakukan, mengikuti caranya Allah. Dengan cinta, dengan mahabbah, kita akan mendapatkan kenikmatan dengan segala macam nikmatnya. Jadi kalau kita ingat itu, maka pergerakan kita ini adalah pergerakan menuju kepada Allah bersama Rasulullah. Apapun itu bersama Rasulullah. Kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, mengikuti Rasulullah. Kita ruku, mengikuti Rasulullah. Kita sujud, mengikuti Rasulullah. Kita bersenyum muka ini, mengikuti Rasulullah. Kita menolong orang, mengikuti Rasulullah. Apapun gerakan kita ini, kita sambungkan kepada Rasulullah. Kita lengah, kita kembali mengikuti Rasulullah. Ya, sampai kita istiqomah. Karena itu Allah berfirman, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kalau engkau mau beriman, bersalawatlah kepada kekasihku Muhammad. Ini harus kita pelajari. Jadi supaya kita tidak lupa, tidak lengah, maka kita hidup bersama sholawat. Hiduplah bersama sholawat. Karena Allah sendiri yang memerintahkan. Ini perintah dan diberi contoh oleh Allah. Lalu dikabarkan bahwa semua malaikat bersolawat. Lalu diperintahkan semua orang mukmin bersolawat. Nah, tinggal kita tidak paham. Masalahnya kita tidak paham. Apa solawat itu sendiri? Apa rahasia solawat itu sendiri? Allah yang beritahu. Solawat itu adalah rahmah, barokah. Apapun yang ada pada manusia itu adalah rahmah, barokah dari Allah. Yaitulah solawat. Dan itulah sambungannya Allah. Mau kita ikutin atau tidak kita ikutin, itu kehendaknya Allah, harus kita jalani. Bismillah.